ditempati LTSA. Karena di Banyuwangi sendiri LTSA bergabung dengan mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi, seperti itu. Sekali lagi selamat datang untuk semua peserta kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia. Dari Jaringan Buruh Migran ini jaringan teman-teman buruh migran dan pegiat buruh migran yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya kami dari Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Banyuwangi. Seperti itu. Baik, langsung saja dimulai ya. Mohon Bapak Ibu membuka screen-nya, kameranya bisa dibuka. Kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum Mas Agung. Cek Ya, cek cek. Assalamualaikum. Ya, Kedengaran diterima ya? Pak. Oke. Ya, kedengaran. Ya, kemudian informasi, mohon izin kami melakukan rekod ya Pak ya. Ini tidak kami publikasikan karena memang tidak dari awal sesuai dengan TOR yang kami kirim juga tidak untuk dipublikasikan. Ini untuk kepentingan penelitian bagi kami khususnya Serikat Buruh Migran seperti itu. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak-bapak pertama dari kantor imigrasi Jember, yang terhormat Bapak dari Polresta Banyuwangi, kemudian yang terhormat Bapak dari Bapak Kabid Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, kemudian yang terhormat Bapak Kasat Intel dari Polresta Banyuwangi, kemudian yang terhormat Bapak Koordinator BP2MI Kabupaten Banyuwangi, kemudian yang terhormat Bapak Pimpinan dari BPJS Tenaga Kerjaan Kabupaten Banyuwangi, kemudian yang kami hormati teman-teman dari Serikat Buruh Migran Indonesia dan teman-teman Jaringan Buruh Migran Indonesia yang menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Langsung saja, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari kita semua dapat hadir di sini dalam rangka kemarin sesuai dengan TOR yang kami kirim, bahwa kami berinisiatif menyelenggarakan dari Jaringan Buruh Migran, menyelenggarakan kegiatan diskusi kelompok terarah, jadi focus group discussion, jadi terkait pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia melalui LTSA yang berbasis HAM dan gender yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Langsung saja, jadi saya ucapkan selamat datang di acara diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Buruh Migran Indonesia. Jadi Jaringan Buruh Migran ini jaringan teman-teman buruh migran dan pegiat buruh migran yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Siang hari ini kita kehadiran beberapa peserta yang tentunya sudah sangat ahli sesuai bidangnya. Ada seperti yang tadi saya sebutkan, nantinya Bapak Ibu dimohon bisa menyampaikan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau di-screen-kan, share screen kan bisa disampaikan, bisa dikirim ke kami juga bisa, nanti kami akan pandu untuk publikasikan. Seperti publikasikan dalam artian di forum ini, forum online ini. Selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ibu satu-satu untuk saling memperkenalkan diri dari lembaganya, tentunya untuk kita mendapat gambaran bagaimana terkait keterkaitan dengan LTSA.
kemudian juga dari gambaran instansi dari Bapak Ibu peran untuk mendukung LTSA dan kemudian rencana di LTSA itu bagaimana? Yang terhormat Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri satu-satu, terutama yang dari atas dulu, dari Dinas Tenaga Kerja, kami persilakan. Monggo. Bisa dibuka, Pak? Ini, sorry. Sound-nya, Pak. Sound-nya dibuka. Ya. Tes bisa ya, Iya. Mas? Siap, Pak. Iya, siap. Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan acara ini dengan lancar dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Selanjutnya bisa memperkenalkan diri dari saya melihat di screen saya dari teratas, kemudian dari kantor imigrasi kelas 1 TWI Jember. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Risma Nopriandi, saya Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian di Kantor Imigrasi Jember. Saya mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jember, karena beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang dinas luar, maka saya mewakili. Mungkin ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Risma. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bapak di screen saya dari Polresta Kabupaten Banyuwangi, Pak Kasat Reskrim, Kasat Intel. Mohon maaf, bisa memperkenalkan diri Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Kasat Intelkam Polresta Banyuwangi, Kompol Edi Priswanto. Mungkin itu aja, makasih. Oh, terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilakan dari Bapak Koordinator BP2MI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Iqbal, kebetulan diamanahkan sebagai koordinator BP2MI Banyuwangi, yang merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Presiden dan meliputi wilayah kerjanya adalah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Itu aja mungkin dulu Mas Agung. Kebetulan ini saya lagi di Surabaya dalam rangka dinas. Oh iya. Jadi mungkin ada suara-suara yang masuk terganggu sedikit, saya mohon maaf, dan mungkin skripnya juga mungkin agak di luar begitu. Jadi ya mohon dipahami. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal, sambil disambi bertugas ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Iqbal. Kemudian selanjutnya dari BPJS Tenaga Kerjaan Kabupaten Banyuwangi, silakan Bapak Iman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat. Perkenalkan, saya Iman, Kepala Cabang BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Banyuwangi. Mohon maaf Pak Agung, saya tidak bisa ikut seluruhnya karena dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan dengan KPK Pusat. Oh iya. Ada Zoom meeting juga.
Jadi ini diwajibkan ikut dari KPK Pusat sama Dilut. Jadi mohon izin nanti saya menjadi pemirsa yang setia. Monggo silakan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iman, Bapak Kepala Cabang BPJS Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya dari ini ya, jaringan buruh migran Indonesia, dari Mbak Safitri Wisnuwardani, ini koordinator nasional untuk jaringan buruh migran. Selamat siang, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Wah, saya senang sekali sudah cukup komplit ya, meskipun ada beberapa yang tidak bisa hadir. Begitu sudah ada Pak Kepala Dinas Kabupaten Jember, kemudian dari Bapak Imigrasi, kemudian dari Bapak Polresta Banyuwangi, kemudian dari dari BP2MI Kabupaten Banyuwangi, dan dari Bapak BPJS Jamsostek. Selamat datang dan selamat perkenalan. Mohon maaf kami tidak bisa datang ke Banyuwangi karena dengan kondisi COVID ini, jadi kami bertemu dengan online dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, dan juga ada teman-teman dari SBMI Banyuwangi di sini. Saya menyapa Mas Wawan Kusmanto, kemudian ada Agung, kemudian ada Miftah, dan mungkin ada siapa? Mungkin ada yang lain ya di sini ya, ada teman-teman JBM juga. Ya, ini adalah perkenalan singkat. JBM ini, Jaringan Buruh Migran ini adalah koalisi bersama 28 organisasi, Bapak dan Ibu. Kami yang anggotanya itu terdiri dari organisasi buruh migran, kemudian juga yang ada di Indonesia dan ada di luar negeri, dan ada juga di daerah gitu. SBMI salah satu adalah anggota JBM yang tidak hanya sebagai anggota tapi juga presidium JBM, Jaringan Buruh Migran, yang kami posisinya sedang di Jakarta begitu. Jadi ada SBMI, ada HRWG, ada LBH Jakarta. Dan kami sudah selama dari tahun 2010 sudah mengawal undang-undang PPMI ini, kemudian mengawal hingga aturan-turunan, hingga terbit, dan aturan turunannya juga sedang kami kawal gitu. Dan kami juga beberapa kesempatan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dengan ILO lama ini terkait untuk gender guidelines untuk implementasi undang-undang PPMI begitu. Dan sebenarnya harusnya memang kemarin teman-teman SBMI Banyuwangi meminta kami untuk kalau bisa ada dari Kementerian Tenaga Kerja, cuman dari yang sedang membidangi ini terkait dengan LTSA ada Mas Sigit dari Kemenaker, kebetulan sedang dalam proses penyembuhan karena terkena COVID-19, jadi mungkin agak sulit ya begitu. Jadi memang di Jakarta sendiri agak terlalu, kondisinya sudah agak memprihatinkan untuk tidak hanya di instansi pemerintah tetapi juga di mana-mana gitu. Jadi sedang dalam proses pemulihan, tapi sehat-sehat saja, tapi mungkin sedang dalam proses pemulihan. Jadi kami mungkin nanti ke depannya kita akan ajak Kemenaker bersama juga dengan Bapak Ibu sekalian dalam forum yang lebih besar lainnya begitu. Itu dulu dari saya. Agung, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Safitri. Itu mohon maaf sebesar-besarnya, sekali lagi itu tadi dari kemarin kami berharap dari Kemenaker juga bisa hadir untuk memberikan paparan yang terkait konsep LTSA, ternyata berhalangan hadir karena memang kondisi seperti itu. Kemudian selanjutnya kami persilakan dari teman-teman dari kawan-kawan SBMI perkenalkan diri. Mas Wawan Kuswanto, kami persilakan. Tidak kedengaran ya, Mas? Halo? Tidak kedengaran, Mas?
kedengaran. Atau mungkin yang lain mendengar ya, Pak? Mohon maaf, Bapak Ibu. Belum terdengar, tapi Ya. sudah unmute tapi belum terdengar. Iya. Belum ada suaranya. Iya. Tidak kedengar, Mas, ininya. Halo? Mungkin headset-nya, Pak, ini. Oh iya. Tidak kedengar ya headset-nya. Pakai handset gini kelihatan, Gung. Ini, iya, dengar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Wawan Kuswanto. Kebetulan saya di SBMI sebagai Dewan Pertimbangan Nasional yang selama ini diberi tugas oleh teman-teman untuk memberikan masukan-masukan terkait kebijakan organisasi maupun ketika organisasi mau merekomendasikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin sementara itu, Gong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Wawan Kuswanto. Selanjutnya dari rekan SBM Banyuwangi juga bisa memperkenalkan diri yang ada di sini. Miftah, memperkenalkan diri, silakan. Dengaran ya. Silakan Miftah, perkenalkan diri. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah dari SBMI Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih, Miftah. Ya, Bapak Ibu, ini dari BPJS masih ada satu ya. Atau langsung saja ya. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, langsung saja untuk memantik diskusi pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kami kemarin melakukan wawancara kepada SKPD terkait layanan LTSA yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Seperti itu, kami juga melakukan kunjungan juga ke LTSA, kemudian ke Dinas Tenaga Kerja, ke BP2MI Banyuwangi, kemudian bertemu dengan Kepala Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga kami juga ketemu juga dengan Pak Koordinator BP2MI Banyuwangi, seperti itu, terkait bagaimana layanan LTSA di Kabupaten Banyuwangi yang khususnya dalam hal ini, dalam penelitian ini, kami berharap nantinya layanan LTSA di Kabupaten Banyuwangi itu berbasis HAM dan gender. Seperti itu. Kemudian selain itu juga nanti fokus pada tujuan pada kegiatan FGD pada pagi hari ini nanti, kami nantinya fokus untuk pengumpulan data dan informasi terkait rekomendasi dan melakukan pembelajaran khususnya yang baik dari daerah, khususnya dari daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk dijadikan masukan, kemudian rekomendasi yang akan dipergunakan untuk memperkuat aturan turunan tentang LTSA di tingkatan daerah, seperti itu. Jadi itu. Kemudian juga nantinya nanti kami persilakan Bapak Ibu menyampaikan informasi seperti itu, dan nantinya informasi itu akan menjadi masukan seperti itu untuk perbaikan dan juga untuk pembelajaran LTSA untuk wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Selain itu juga kami berharap tercipta kerjasama antar satuan SKPD khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan masyarakat sipil khususnya terkait pegiat-pegiat buruh migran dalam memperkuat aturan turunan tentang LTSA dan perbaikan layanan di tingkat daerah menggunakan pendekatan HAM dan gender. Kemudian juga harapannya nanti
teridentifikasi kebutuhan LTSA, yakni mendekatkan layanan pemerintah dalam memutus rantai praktik percaloan yang ada, yang ini tentunya memberatkan teman-teman buruh migran seperti itu. Jadi seperti itu. Ini yang pertama. Demikian. Yang pertama silakan kami mengharap paparannya, informasinya Pak terkait bagaimana kelembagaan LTSA, kemudian juga aturan LTSA itu bagaimana ya di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, pada Bapak Kabid kami persilahkan. Dibuka unmute-nya. Bentar ya. Oke. Iya, siap. Siap ya. Ya. Terkait masalah pelayanan satu pintu yang sudah dibuka sejak 2017 oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini memberikan akses seluas-luasnya kepada PMI maupun calon PMI untuk mengurus terkait masalah dokumentasi. Sehingga kami harapkan lewat Dinas Tenaga Kerja ini buruh tentunya PMI, calon PMI lebih cerdas, tidak tergantung atau diajak orang-orang yang kurang baik, menyesatkan, itu mengerti pengurusannya terkait masalah kearsipan yang perlu dilengkapi untuk mengkait rezeki ke luar negeri, yaitu di Mall Pelayanan Publik ini. Maksud tujuan pemerintah daerah untuk membuka Mall Pelayanan Publik adalah satu, meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pula meningkatkan efisiensi transparansi pengurusan dokumen calon pekerja migran di Banyuwangi. Kemudian terakhir meningkatkan pelayanan kualitas penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia di Banyuwangi. Sehingga harapan kami sekali lagi untuk semua itu adalah untuk kepentingan saudara-saudara kita yang mau mencari rezeki di luar negeri. Harapan kami pula ini mempreser calo yang masih berkeliaran di Banyuwangi terkait masalah pengurusan ini. Saya kira itu Mas Agung sementara. Iya. Terima kasih. Oh iya. Ya, terima kasih Pak paparannya terkait konsep LTSA dalam leading sektornya kan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi seperti itu ya Pak. Ya. Kami menyampaikan juga bahwa di layanan terpadu satu atap itu memang satu atap sudah menjadi amanat Undang-Undang PPMI khususnya seperti itu. Dan pasal 38 di Undang-Undang PPMI itu jelas bahwa pelayanan penempatan pelindungan pekerja migran itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi seperti itu. Ya. Kemudian selain itu juga di Jawa Timur sebenarnya sudah menggagas sebuah aturan terkait konsep LTSA berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2015 seperti itu sebelum Undang-Undang PPMI disahkan. Kemudian itu konsepnya bahwa lembaga pelayanan terpadu satu atap di Jawa Timur itu di pasal 7 khususnya di sana sudah memaparkan di pasal 6 itu tugasnya ada dulu di undang-undang tertulis BNP 2 TKI yang sekarang menjadi UPT BP2MI. Di sana melakukan verifikasi dokumen dan PAP dan penerbitan KTKLN. Kemudian ada Dinas Kesehatan di sana. Ya, Dinas Kesehatan untuk memantau kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti itu. Kemudian ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur menerima permohonan entry data penerbitan paspor.
dan kepolisian daerah Jawa Timur, khususnya untuk penerbitan surat keterangan catatan kepolisian SKCK bagi calon pekerja migran dan terintegrasi dengan sistem online seperti itu. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, di sana koordinasi terkait pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil terkait penerbitan KTP elektronik. Kemudian ada Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi di sana, melakukan sertifikasi kompetensi dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi profesi seperti itu. Baik, selanjutnya kami ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana konsep yang sudah layanan dilakukan di khususnya ada di Banyuwangi seperti itu dari mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan dulu ya Pak ya, seperti itu. Monggo yang terhormat Bapak Iman dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan, kami persilakan. Bentar, Pak, saya matikan dulu yang satu lagi Pak. Saya iya. Yang dengan KPK. Karena Pak Direktur lagi ngomong. Oh iya. Ini Pak sedikit menyampaikan terkait PMI. Intinya kami mendukung dengan kegiatan PMI itu, dan kami sudah ada menempatkan petugas CSO di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan, sudah sesuai dengan SOP yang ada diterapkan oleh Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi. Intinya kami support Pak, karena pekerja migran Indonesia itu memang salah satu yang di-cover oleh BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah mungkin sampai dengan sekarang memang belum ada hambatan, belum ada kendala di kita Pak. Jadi intinya kami selalu support kegiatan pemerintah dalam hal ini di SOP di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, kami selalu mendukung. Mungkin sementara itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan dilanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Untuk ini Pak, kemarin ada berapa yang kemarin di TOR itu kami lampirkan juga di draft pertanyaan juga bagaimana mekanisme layanan seperti itu untuk bagaimana jika JPMI mau mendaftar atau mungkin klaim bisa dilakukan di mall seperti itu Pak. Itu juga kemarin kami berharap bisa dipaparkan juga seperti itu. Itu. Artinya yang daftar pertanyaan kemarin itu memang sudah ada beberapa yang sudah saya buat, tapi sempat saya tayangkan nih Pak. Ini memang intinya sih memang pertanyaan yang saya lihat itu ada 6 terkait dengan masalah LTSA dan untuk pengajuan CPMI calon pegawai migran Indonesia itu memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada di Mall Pelayanan Publik. Jadi intinya kami pihak BP Jamsostek hanya melakukan akhir dari mereka untuk mendaftarkan. Cuma begini Pak, kebanyakan PMI yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu yang mendaftarkan adalah para perusahaannya ya Pak ya. Ya CPM-nya sendiri. Jadi ya bagus sih, artinya sudah peduli perusahaan itu untuk mengcover jaminan sosialnya kepada yang bersangkutan. Nah mungkin yang bersangkutan nggak bisa hadir, mungkin ada keperluan lain karena dia langsung diselesaikan oleh para pemilik perusahaan. Cuma ini Pak, ketika mereka mendaftarkan itu tidak di Banyuwangi. Misal mereka perusahaan itu ada di Malang atau di Surabaya, perusahaan itu yang untuk CPMI-nya. Nah mereka terdaftarnya di Surabaya atau di Malang. Sebenarnya kan tidak masalah, semua daftar dimanapun itu bisa kita cover Pak. Pelayanan juga sudah online. Tapi paling tidak kita bisa memberikan masukan, bukan masukan ya, bisa memberikan
kepesertaan, penambahan kepesertaan di cabang Banyuwangi. Jadi ketika perusahaan itu mendaftarkan untuk CPMI-nya, mereka harusnya terdaftar di Banyuwangi juga. Jadi kami juga di report Pak, dievaluasi terus-menerus oleh kantor pusat, berapa PMI yang sudah terdaftar di Banyuwangi. Memang ada di Banyuwangi, tapi mereka didaftarkannya asal perusahaannya. KTP-nya KTP Banyuwangi, tapi mereka didaftarkannya di luar Banyuwangi. Mungkin itu aja sih Pak. Oh iya. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini paparan informasinya Pak. Baik, langsung aja selanjutnya dari Bapak Koordinator BP2MI Banyuwangi, Bapak Muhammad Iqbal, mungkin bisa menyampaikan. Oh, ini sambil berkendara ini Pak. Iya. Monggo Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Agung. Jadi kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Sambil bergeser nih, berpindah. Jadi LTSA itu seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah amanat Undang-Undang Nomor 18 yang memang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga di sana ada kewenangan mengenai pemerintah desa yang sebenarnya spiritnya adalah pekerja migran berproses dimulai dari desa domisili masing-masing. Ini jelas ya? Ya, jelas. Jelas ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang ini, itu ada ada satu gambaran proses sebenarnya. Artinya LTSA itu tidak berdiri sendiri sebenarnya, tapi juga selain merupakan lembaga yang sifatnya koordinatif, yang isinya berbagai stakeholder yang terkait dengan proses pekerja migran, juga harapan kami sih LTSA juga kemudian terkoneksi dengan desa-desa kan gitu. Nah ini tantangan ke depan. Desa juga ke depan harus memiliki sistem secara mandiri, secara online yang terkoneksi dengan LTSA. Itu pertama. Jadi memang LTSA tidak bisa kita tidak bisa kita nafikan bahwa itu adalah perintah undang-undang, dan dalam hal ini BP2MI tentu mendukung sepenuhnya dan siap bekerja sama. Karena BP2MI sendiri sebenarnya kan sudah sebelum undang-undang ini berdiri pun kami sudah memulai yang namanya pembentukan lembaga terpadu satu atap itu. Termasuk kemarin yang salah satu yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja, LTSA Indramayu, itu juga sebenarnya adalah proyek dari kami awalnya. Dan alhamdulillah ternyata berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan LTSA Banyuwangi? Kami di tahun 2019 sudah melakukan penilaian LTSA di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, kemudian berdasarkan visi dari adanya LTSA itu sendiri. Kami memandang memang LTSA Banyuwangi memiliki modalitas yang cukup sebenarnya. Karena support pemerintah daerah itu terlihat dengan diadakannya LTSA, kemudian juga diberikan fasilitas yang layak, baik gitu ya. Kami sendiri juga sudah melakukan penempatan petugas di sana di tahun 2019, 2018. Sempat kita adakan secara reguler gitu. Namun memang harus disadari pelaksanaannya itu belum betul-betul maksimal. Karena yang ada sekarang desk di LTSA itu memang belum penuh gitu. Yang harusnya stakeholder ditempatkan di sana, tapi ternyata sampai dengan hari ini kami amati memang hanya baru diisi oleh Disnaker. Mungkin kendalanya juga berhubungan dengan tempat ya, karena berkaitan dengan keberadaannya di MPP, sehingga beberapa stakeholder itu memiliki back office masing-masing gitu.
yang ada di MPP, sehingga mungkin akan menambah pegawai. Nah, ini yang mungkin merupakan pertimbangan bagi masing-masing. Namun kami lihat juga terkait imigrasi itu juga belum bisa berproses sepenuhnya di LTSA. Misalnya paspor itu bisa dilakukan pendataan di LTSA, namun harus bergeser ketika harus mengambil paspor yang sudah jadi. Ini mungkin bisa ke depannya juga diperbaiki dan disempurnakan sehingga semua bisa selesai di LTSA seperti misalnya di PTS Surabaya. Selanjutnya Banyuwangi juga punya kendala di sarana kesehatan. Kemarin kita sudah coba bantu untuk lebih dilengkapi. Alhamdulillah beberapa negara sudah bisa dilayani dengan baik, cuma memang belum sempurna. Taiwan itu masih ada step yang harus dilewati, yaitu pendaftaran kepada kantor Taiwannya sendiri. Itu sedang kita upayakan. Halo, ini dengar ya? Jelas ya, masih ya? Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, itu masih kita upayakan agar Sarkes juga bisa secara resmi ke tujuan Taiwan. Kemudian kita juga berharap bisa melayani Brunei, Malaysia. Serta saya lagi coba upayakan misalnya Sarkes ini Belambangan bisa menjadi rujukan medikal untuk yang Korea dan Jepang. Ini sedang kita coba. Artinya dari segi Sarkes kita sedang dalam proses penyempurnaan. Kemudian di Banyuwangi, lembaga sertifikasi profesi yang kami ketahui itu masih merupakan masih mengikuti dari lembaga sertifikasi yang berada di kota lain. Artinya yang ada di Banyuwangi, setahu kami itu belum ada yang eksis LSP yang khusus terkait sertifikasi pekerja migran. Karena itu tidak semua LSP bisa. Itu sudah ditetapkan oleh BNSP apa-apa saja yang bisa. Nah, di Banyuwangi itu kami lihat belum ada yang ada di situ. Sehingga mungkin ini kendala lain yang harus kita pikirkan bersama sehingga juga dapat mengisi LTSA. Karena ini salah satunya gitu. Selanjutnya ada kepentingan CPMI itu untuk mengurus yang namanya SKCK. SKCK PMI pekerja migran ini di LTSA juga kami lihat belum bisa dilayani. Memang betul di sana ada back office Polres di sana. Tapi sepengetahuan kami itu belum sampai pelayanan pada SKCK pekerja migran. Kita pernah lakukan rapat gitu ya, koordinasi dulu tahun 2019 kalau nggak salah. Itu memang ada kendala di kepolisian, yaitu sistem database untuk SKCK PMI sendiri itu letaknya di Polda. Di Polda, masing-masing Polda. Nah, ini saya nggak tahu apakah Polres bisa melakukan penyederhanaan sehingga prosesnya bisa langsung selesai di LTSA. Seperti itu. Kemudian juga banyak hal, Mas Agung. Ini kalau saya cerita nanti waktunya terlalu panjang. Artinya begini, kami sendiri dalam penilaian LTSA, kami menilai LTSA Banyuwangi sudah cukup baik dalam hal performa prasarana, namun secara fungsional belum maksimal dalam pelaksanaannya, mengingat belum sepenuhnya proses dapat dilaksanakan di sana. Kami sendiri agak kesulitan kalau misalnya Banyuwangi belum bisa maksimal ini, karena dari internal BP2MI sendiri, ya jujur saja, kami sendiri belum ada penganggaran untuk LTSA itu. Sehingga yang sudah pernah kami lakukan penempatan petugas itu karena inisiatif dari internal BP2MI Banyuwangi sendiri. Jadi untuk
Kalau misalnya ini berjalan maksimal, kami tentu akan terbantu juga sehingga bisa dilakukan penganggaran untuk operasional di LTSA sendiri, dan kami juga bisa lakukan layanan semaksimal mungkin di sana. Kami juga cermati waktu itu layanan yang dilakukan kami di sana juga ternyata tidak banyak. Dalam 1 minggu itu belum tentu ada yang dilayani gitu. Sementara yang penuh itu hanya di tahapan ID saja di desk Disnaker. Nah, artinya ada perpindahan seperti yang disampaikan BPJS tadi. Warga Banyuwangi yang berangkat itu sebenarnya itu kalau dari data kami itu tahun lalu sekitar 6.000 lebih. Tapi yang kita proses itu tidak sampai segitu, jauh ya. Paling kalau dari perkiraan pernah kami hitung itu sekitar 10%-nya saja dari warga Banyuwangi yang berproses di Banyuwangi. Artinya yang sampai ke tahap kita. Sisanya itu keluar semua. Nah, sehingga dilihat efektivitas pegawai kita di sana kemarin yang sudah pernah dijalani itu sangat istilahnya karena sedikitnya yang dilayani, kami rasa akhirnya kami putuskan kita tarik kembali ke office, ke kantor gitu. Seperti itu sementara Mas Agung, nanti bisa lewat diskusi. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak informasinya sangat lengkap. Ini tadi banyak catatan-catatan yang mulai sebenarnya dukungan dari Pemda itu luar biasa ya di Kabupaten Banyuwangi seperti itu. Sudah ada inisiatif seperti itu. Kemudian namun pelaksanaannya juga belum maksimal seperti itu. Ada tadi yang terkait mulai dari tadi diceritakan ada kendala tempat, sebenarnya kendala antara lembaga yang atau ada kantor-kantor yang sudah di sana namun ikut back office masing-masing di catatan kami. Kemudian juga untuk Sarkes juga belum maksimal. Sebenarnya sudah diupayakan, namun ada standar-standar negara-negara tertentu yang belum bisa terpenuhi seperti itu. Kemudian juga untuk mengurus SKJK, ini nanti kepada Bapak dari Polresta mungkin bisa dipaparkan Pak, mungkin bisa dijelaskan mungkin kendala seperti apa sih yang dialami seperti itu, kenapa kok teman-teman buruh migran harus mengurus ke Polresta seperti itu. Kemudian juga layanan sebenarnya cukup baik seperti itu, muncul tadi di catatan kami kesimpulannya adalah daerah Banyuwangi sebagai daerah asal, kemudian muncul daerah penampungan seperti itu, penampungan untuk PLK, akhirnya pengurusannya cuma sampai tahap ID seperti itu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dari Polresta Banyuwangi, Bapak Kasat Intel, untuk memberikan paparan terkait bagaimana konsep untuk layanan di LTSA yang sudah atau di mall Pak, yang di sana sudah ada back office-nya untuk Polresta seperti itu. Ya, kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi berkaitan dengan pelayanan yang sudah kita lakukan, terutama terhadap teman-teman atau warga kita, rekan kita yang mau ke luar negeri dan sebagainya, sudah ada terkait persyaratannya. Jadi persyaratan yang harus dicukupi bagi yang bersangkutan yang akan berangkat ke luar negeri. Yang kedua, dari persyaratan itu akan kita teliti. Jadi kita akan cek poin per poin dengan persyaratan itu. Nanti dari situ baru kita akan bisa lihat. Yang pertama, yang bersangkutan ini misalkan mengajukan mau keluar, kita ingin tahu beliau ini tersangkut enggak dalam satu hal tindak pidana. Itu salah satunya. Nah, poin yang di kita. Yang kedua,
terkait dengan nanti kita munculkan di sana masalah apa ya istilahnya perilaku yang bersangkutan, dan di satu sisi juga perlunya apa yang bersangkutan ikut kegiatan hal-hal yang menyimpang dari tujuan awalnya. Nah, itu poin yang harus kita pahami. Nah, setelah poin per poin itu kita cek, kita aplikasikan dengan data yang kita punya, misalkan clear yang bersangkutan ini, bisa kita berikan rekomendasi. Ingat ya, rekomendasi yang kita berikan, setelah itu sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada, rekomendasi itu akan dibawa ke Surabaya, ke Polda sana sebagai prasyarat untuk bisa diterbitkan SKCK-nya dengan melampirkan persyaratan salah satunya ya rekomendasi yang kita berikan tadi. Jadi itu upaya-upaya yang sudah kita lakukan sesuai dengan petunjuk arahan dan aturan yang sudah ada berkaitan dengan teman-teman rekan kita, warga kita yang mau kegiatan ke luar negeri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Pak. Jadi memang proses cek receknya perlu ini, Pak ya, perlu sebuah waktu seperti itu ya. Iya. Kemudian juga perlu ini cek yang detail seperti itu, tersangkut sebuah ini apa perilaku seperti itu atau tidak seperti itu. Kemudian ini untuk layanan di ininya berarti langsung di Polres ya seperti itu Pak, atau mungkin di ini apa di back office yang ada di mall itu apakah sudah bisa melayani seperti itu Pak? Jadi gini, kalau ini berkaitan dengan penelitian masalah prasyarat dan sebagainya, khusus untuk teman-teman yang akan melakukan kegiatan ke luar negeri, itu tetap kita sarankan untuk ngurus di Polres. Karena apa? Kita karena keterbatasan personil yang melayani di mall, ya, mall pelayanan itu yang ada di Banyuwangi itu, jadi kita fokuskan untuk teman-teman yang ngurus itu datang ke Polres, nanti kita akan diberikan penjelasan termasuk backup data yang ada, jadi database yang ada. Karena kan kita nyambung dengan apa data yang ada di reskrim di kriminal. Jadi nanti kita akan cek dari situ. Kalau yang di pelayanan di sana mungkin hanya pelayanan untuk SKCK kegiatan untuk bekerja yang di internal sini saja maupun kegiatan keperluan masyarakat yang lain. Misalnya melanjutkan sekolah dan sebagainya itu bisa mungkin di pelayanan mall. Tapi untuk yang khusus ini kita harapkan, kita sarankan menuju ke Polresta Banyuwangi. Mungkin itu. Oh, baik Pak. Baik Pak, terima kasih paparannya terkait itu. Ya, jadi memang ini terkait memang SKCK khusus seperti itu Pak ya untuk teman-teman pekerja migran, ini catatan kami. Mungkin ini bisa nanti bagaimana bisa ini apa jika memang dilayanannya di LTSA mungkin bagaimana sistemnya seperti itu mungkin nanti bisa diberikan masukan seperti itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Baik, selanjutnya kami persilahkan dari kantor imigrasi Jember. Saya yang di Banyuwangi sebenarnya sudah ada kantor ULP imigrasi, tapi masih cabangnya Jember seperti itu. Pada Bapak dari kantor imigrasi Jember bisa memaparkan seperti itu. Kami persilahkan.
Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebenarnya dari imigrasi itu benar Pak Iqbal tadi sampaikan bahwa di Polri itu terkadang pemohon yang membuat paspor di sana tidak bisa ngambil paspornya di sana. Karena itu terkait sarana dan prasarana yang ada di sana. Karena di MPP itu kita tidak memiliki server di sana dan alat cetak paspor di sana. Serta yang digunakan itu adalah unit mobil. Nah, servernya aja masih mengikuti di ULP di Ketapang. Jadi seperti itu. Kalau memang sudah ada sarana dan prasarana seperti server dan alat cetak, mungkin akan bisa selesai di MPP itu. Dan saya baca di lembaran evaluasi yang diberikan ke kami itu bahwa pelayanan imigrasi baru di LRTSA optimal sehingga yang terjadi penerbitan paspor tidak dilakukan di kantor LTSA, tetapi di kantor imigrasi betul. Tapi di MPP itu kita melayani semua pemohon, tidak hanya pemohon biasa, tapi kalau ada TKI yang ingin membuat paspor di sana tetap kami layani. Jadi demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi itu terkait, jadi dipaparkan bahwa terkait memang untuk penerbitannya masih di ini, Pak ya, di kantor cabang ya waktu itu ya. Ya, di ULP betul. Kemudian ini Pak, tadi yang dari untuk ini biaya penerbitan paspor Pak, itu sebenarnya ini itu dibebankan selama ini kan dibebankan kepada teman-teman buruh migran seperti itu. Di sini apakah memang ada, kalau ngurus biasa itu biasanya kalau kemarin kami melakukan wawancara kepada 3 calon buruh migran ya, saat ini sudah ditempatkan di Taiwan seperti itu. Mereka ternyata ngurusnya bisa di Surabaya, kemudian itu terjadi perbedaan ini Pak untuk pendaftar untuk biaya ini untuk daftar paspornya waktu itu. Jadi begini, kalau untuk TKI yang baru membuat paspor pertama itu dikenakan Rp0, jadi tidak ada biaya. Kecuali yang telah memiliki paspor ingin mengganti paspornya, penggantian baru dikenakan biaya Rp350.000. Iya. Jadi Rp350.000 Pak ya ini. Iya betul. Ya. Iya Pak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi Pak terkait ini apa mungkin tantangan yang dihadapi imigrasi selama ini atau mungkin di Banyuwangi waktu itu Pak berapa tahun terakhir? Di tantangan kita di MPP itu karena kita tidak memiliki server dan kadang juga di sana jaringannya agak sedikit lemot gitu ya. Kadang kita connect ke server aja sulit kadang begitu. Karena memang harus nembak ke server di ULP menggunakan VPN. Iya. Fasilitas server. Baik, Pak. Ya. Tadi jadi kesimpulan terkait fasilitas servernya, Pak ya. Ya, selanjutnya kami persilahkan dari teman-teman ini dari jaringan buruh migran, Mbak Safitri. Itu masih izin keluar ya. Halo Mbak Safitri. Halo Mbak Safitri. Mungkin dari teman-teman SBMI dulu mau menyampaikan ini Mas. Mungkin bagaimana konsep LTSA. Mungkin saya ya. Mas Wawan Kuswanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
prinsipnya kalau kami dan bapak-bapak semuanya, kehadiran LTSA ini kami harap ada pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini dalam konteks pelayanannya. Nah, pelayanan ini baik ketika sebelum berangkat maupun ketika teman-teman pulang atau ketika teman-teman bekerja mengalami persoalan. Di Banyuwangi sendiri, saya melihat LTSA yang ada sama pandangan saya dengan Pak Iqbal tadi bahwa prasarananya cukup baik dan ini jadi luar biasa kabupaten sudah menyediakan. Cuma memang secara fungsional menurut saya belum cukup terpadu ya, artinya masing-masing meja ini kemudian tidak bisa terintegrasi sehingga pelayanannya tidak bisa menjadi semakin semakin cepat dan semakin mudah. Nah, harapan kami rekomendasi bisa stakeholder yang ada di tingkatan daerah dalam rangka memperbuat kebijakan untuk mendukung LTSA yang ada. Misalkan bagaimana nanti imigrasi bisa membuat pengadaan server yang memadai di LTSA. Ada kebijakan yang mempermudah itu. Kemudian bagaimana juga BP2MI di daerah direkomendasikan memiliki penganggaran sehingga ketika buka DEX di LTSA itu juga memang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat sehingga pelayanan menjadi mudah. Nah, begitu juga dengan di tingkatan kepolisian, selain pelayanan pengizinan SKCK juga mungkin bagaimana dengan nanti DEX untuk pengaduan kasus bagi teman-teman yang mengalami tindak kejahatan pidana. Mungkin itu sementara, Tung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo. Oh iya. Agung. Waalaikumsalam. Oh, Halo. oh ya ini Agung kayaknya jaringannya sedang kurang bagus ya, Bapak dan Mungkin Ibu bisa di-handle, Mbak. sekalian. Mas Saputri. Oke. Sambil ini nanti menunggu Agung untuk masuk, mungkin saya bisa bantu untuk memfasilitasi juga. Tadi kan sebenarnya Bapak dan Ibu, oh Agung udah bisa masuk ya? Ya, tadi kan saya lihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian kan sudah memaparkan ya kendala-kendala terkait dengan LTSA ini. Apa begitu, meskipun tadi komitmen yang saya lihat adalah yang penting adalah komitmen pemerintah daerah, dan saya lihat bahwa komitmen Pemda terutama pemerintah daerah Banyuwangi terkait dengan LTSA ini sangat luar biasa gitu. Tapi tadi juga ada catatan dari Pak Iqbal ya, BP2MI Banyuwangi mengatakan bahwa belum ada penganggaran begitu. Nah itu saya tidak tahu apakah itu penganggaran itu harus dari pusat ataukah memang harus penganggaran itu dari dinas-dinas dari Pemda kabupatennya gitu yang harus menganggarkan begitu. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan ini begitu. Nah, kalau untuk untuk di LTSA sebenarnya di terkait dengan LTSA ini kan sudah masuk di MPP ya. Berarti koordinatornya itu apakah kalau di beberapa tempat seperti kayak contohnya di Indramayu atau di Karawang itu kan koordinnya di Disnaker Trans ya. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Itu koordinatornya apakah di Disnaker Trans? Mungkin Bapak dari Pak Kabid bisa menyampaikan begitu, dan apakah LTSA ini tadi terkait dengan layanan mungkin tidak banyak des-des ya. Yang ketiga adalah tidak banyak belum banyak des-des, full des-des yang ada begitu. Nah, kalau terkait dengan integrasi datanya bagaimana? Apakah ada kesulitan gitu? Terus kemudian untuk sosialisasi ke buruh migran itu bagaimana? Karena memang
buruh migran itu sampai sekarang banyak dari kami ketika kami bertanya kepada buruh migran sepertinya tidak tahu LTSA itu fungsinya apa begitu. Nah, apakah ini sosialisasi ini sebaiknya siapa yang melakukan, dan kemudian untuk menyelenggarakan sosialisasi ini nih bagusnya seperti apa? Apakah harus pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker, ataukah pemerintah daerah harus menganggarkan, seperti apa? Itu sih dari saya, Pak, Bapak dan Ibu, untuk pemantik diskusi ya. Izin Mas Agung. Siap. Mungkin Ya. Bisa diizinkan bicara ya? Halo? Ya. Ya monggo Pak, dari Bapak BPDMI Banyuwangi, Pak Koordinator. Iya, saya mau share data ya, sebentar. Sambil saya buka ya. Jadi mengenai anggaran tadi, sebenarnya kami juga sudah ada posnya gitu ya di penganggaran kami gitu. Cuma persoalannya adalah pada aktivitas di LTSA sendiri yang belum maksimal dalam terminologi kami, yaitu fungsi-fungsi yang berjalan itu belum berjalan maksimal. Kami juga dalam satu hari belum bisa melakukan pelayanan yang cukup banyak, sehingga menjadi alasan logis bahwa penganggaran itu kemudian harus dilakukan. Itu persoalannya. Makanya yang saya sampaikan di depan, ketika LTSA ini kemudian maksimal semua, kemudian juga pelayanan di kami juga padat, maka itu akan menguntungkan juga buat kami gitu. Kami sendiri juga pasti bisa melakukan penganggaran yang lebih penganggaran yang mandiri terhadap LTSA itu. Cuma karena memang kondisinya yang seperti ada sekarang ya itu, jadi kami sendiri tidak bisa berbuat banyak sampai dengan hari ini. Nah, ini saya mau tampilkan sedikit data penilaian internal kita. Sebentar, ini gimana ya kalau dari HP ya? Mas Fauji bisa dipandu, Mas. Sebentar, ini saya. Oke. Nah, ini saya agak kurang paham nih kalau dari HP ini. Bisa dikirimkan aja Pak ke Mas Agung. Oh ya, saya kirim gitu ya? Ya. Oke, saya kirim. Sebentar. Kemudian untuk imigrasi sendiri, mungkin ada informasi yang saya dengar kemarin, ada rencana untuk meningkatkan status kantor sendiri dari ULP Banyuwangi. Kalau misalnya itu bisa dilakukan, mungkin teman-teman imigrasi bisa melakukan prosesnya secara lengkap gitu. Dan terkait kepolisian, ya seperti yang saya sampaikan, memang kami pernah dapat informasi ada kesulitan dalam peralatan. SKCK khusus CPMI itu memang berbeda dibanding penerbitan SKCK untuk orang umum gitu. Nah, untuk yang CPMI itu alatnya khusus dan hanya ada di Polda. Ini yang kami dapat informasinya, sehingga butuh koordinasi yang lebih teknis sebenarnya, dan penyempurnaan tata kelola di internal kepolisian sendiri sebenarnya, dan ini membutuhkan willingness dari pejabat yang di tingkat atasnya gitu. Kalau enggak memang agak sulit gitu. Kami pun memahami apa yang disampaikan kepolisian itu. Itu Mas Agung, itu sudah saya kirimkan filenya, mungkin bisa dibuka ya. Ini
File 2019 paparan dari Direktorat KVPD. Jadi sekarang sudah berubah namanya semua karena ada reorganisasi di kami. Cuma ini saya kira masih relevan, bisa kita menjadi masukan buat kita semua. Ya, bentar Pak. Ya. Dari Pemda juga dari Disnaker, dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis, kami melihat semangat yang sangat kuat sebenarnya untuk LTSA ini bisa berkembang. Apalagi sempat kemarin ada wacana mengenai warga Banyuwangi yang mungkin bisa berproses sampai dengan selesai di Banyuwangi sendiri. Nah ini kalau misalnya bisa terwujud, saya yakin dinamika LTSA itu akan berkembang sangat pesat gitu. Bisa Mas? Iya Mas. Iya Pak, bentar Pak. Stabil di sini. Sementara itu dulu, monggo dilanjut aja dulu Mas sambil menunggu filenya. Terima kasih. Mungkin Pak Kadis, Kabit bisa ini Pak tadi tadi ada dari sambil nunggu Mas Agung ya. Tadi ada sebenarnya terkait dengan LTSA ini kami juga sudah melihat dan Kemenaker di Jakarta juga evaluasinya juga cukup lumayan begitu, yang mungkin nanti bagaimana itu bisa disinkronkan, nanti hasil ini juga kita bisa sampaikan ke pihak Kemenaker terkait dengan sosialisasi Pak gitu, dan kemudian integrasi data juga itu baik itu seperti apa Pak Pak Kadis gitu, dan ya tadi kalau kalau setahu kami kan kalau LTSA ini kan sudah punya daerah ya, berarti kan pemerintah, berarti kan bupati ya atau pemerintah daerahnya yang kemudian menjadi koordinator, kemudian ini tapi akan dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Nah, terkait untuk di Banyuwangi itu seperti apa gitu. Unmute Pak, bisa di mute dulu. Oke, gimana Bu? Terkait dengan apa namanya tadi yang sosialisasi itu tantangannya apa Pak untuk mensosialisasikan? Apakah mungkin pemerintah Kemenaker juga perlu untuk terlibat di sini atau bagaimana begitu, dan integrasi datanya begitu, karena apakah memang sudah integrasi data di LTSA juga sudah berjalan di antara dinas-dinas sudah berjalan cukup baik atau masih perlu ada perbaikan atau tantangan begitu Pak? Terima kasih Bu. Terkait masalah layanan satu atap, memang kita akui bahwa calon PMI itu tidak selamanya SDM-nya tinggi, sehingga mereka kurang paham terkait masalah SPMA. Nah, tugas dari itu semua sudah ada di aparat desa maupun di kecamatan. Kemudian terkait masalah itu mudah-mudahan ini bisa diatasi, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kegiatan penyuluhan tentunya kami selalu lakukan. Kemarin tidak begitu lama kami mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kabupaten Banyuwangi, termasuk Mas Agung ini datang di salah satu hotel di Banyuwangi, penanganan masalah PMI Purna maupun Pra, sehingga kami harapkan dengan adanya pertemuan itu sosialisasi. Kami juga mengundang dari saudara-saudara kami juga dari Transmigrasi, kemudian Bapak Norman dari Reskrim,
terkait masalah itu semua. Harapan kami dengan adanya kegiatan itu, terutama Pak Lurah yang ada di paling bawah, level bawah, yang mana salah satu penduduknya atau anggotanya mau yang mau berangkat ke luar negeri mohon selalu dipantau, mulai dia pengurusan terkait masalah izin, suami istri harus dihadapkan ke kelurahan. Kira-kira seperti itu, Bu Fitri, yang perlu kami sampaikan sementara. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin Ya, screen-nya bisa, Mbak. Mungkin Agung share screen untuk Pak Iqbal tadi. Iya. Bisa kelihatan, Mbak? Bisa, sekarang bisa. Ya, sip kalau gitu. Lanjut aja, Mas. Saya cuma mau menunjukkan isinya. Silakan lanjut. Lanjut. Oke. Jadi diketahui ya. Halo, dengar ya? Dengar, Pak. Ya, yang di awal dulu, Mas, halaman pertama. Iya, Pak. Halaman pertama, Mas, kebablasan. Selanjutnya. Ya, ini di sini. Jadi, Mas Agung. Next, Mas. Jaringannya memang agak kurang stabil, Pak. Oh, oke. Sudah, Pak. Sudah, ya. Sedang ongoing. Next, ya? Oh ya. Halaman 2. Ya, sudah. Oke. Jadi kalau dari pendataan kami sampai dengan sekarang itu, ini data kemarin 38 LTSA ya. Cuma terakhir tadi saya cek lagi ada 42 LTSA. Salah satunya yang awal-awal berdiri adalah MPP Banyuwangi, LTSA Banyuwangi. Nah, yang kami lihat memang kelemahannya yang pertama sekali adalah RPP perlindungannya belum selesai mengenai LTSA. Ya, jadi ini juga kami juga menyayangkan gitu. Ini sudah berapa tahun tapi nggak selesai juga gitu. Lanjut, Mas. Lanjut aja, ini LTSA yang sudah ada. Lanjut. Ya, kira-kira seperti ini persebarannya LTSA. Lanjut. 42 ya. Ini pihak-pihak yang seharusnya ada di LTSA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Banyuwangi gitu ya. Des-desnya sudah dipersiapkan. Saya kurang tahu apakah untuk perbankan sendiri sebenarnya juga kami temukan bahwa perbankan itu sistemnya masih terpusat ya. Misalnya untuk pembiayaan pekerja migran itu hanya kantor-kantor tertentu yang bisa melakukan pengeluaran
pembiayaan pekerja migran untuk luar negeri. Ini jadi tidak semua ternyata dari kantor bank itu bisa melakukan. Dan ini bank di Banyuwangi setahu saya, karena saya juga sudah pernah komunikasi dengan Kanim Banyuwangi untuk kantor perwakilannya Bank BRI, itu Banyuwangi belum bisa ternyata. Sehingga prosesnya juga harus dari luar. Lanjut. Ya. Next, Mas. Sudah. Oke, ini lanjut aja. Saya mau ngasih tahu sedikit masukan dari kita sebenarnya. Terus. Sebelumnya Mas, di screen ini balik Mas, mohon maaf Mas, balik Mas. Balik Mas. Back. Back lagi. Back. Lagi. Benar Pak, lagi gangguan. Oke. Ini ya. Apa itu ya? Kotak apa tuh? Kok ada kotaknya itu? Back. Back. Iya, oke, di sini. Nah, itu tampak ya. Jadi, yang berproses di LTSA itu secara nasional itu baru 25%. Ya, artinya apa? Ya, kita bisa ukur lah maksimalnya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Baru 25% sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini catatan kami, kondisi LTSA di pandemi COVID-19. Nah, di sini, Banyuwangi itu tercatat tidak ada pelayanan sama sekali. Ya, dalam arti terminologi sudut pandang kami ya. Jadi, bisa dilihat juga bahwa sebenarnya konsentrasi pelayanan itu masih di Disnaker saja, di Des Disnaker. Karena ini tidak heran, karena memang untuk proses pembentukan ID memang di Disnaker gitu. Dan juga untuk PP dan lain-lain memang fungsinya di sana. Sementara des-des lain itu saya kira hampir, makanya tadi BPJS misalnya yang dicek sama kantor pusat, dengan melihat potensi pasti akan ada pertanyaan, ini kok sekian gitu, termasuk kami dalam 1 minggu pengalaman yang sebelumnya itu belum tentu ada pelayanan di des kami itu. Nah, ini kemudian benang merahnya adalah apakah kemudian pertanyaannya penganggaran itu perlu ada. Nah, itu makanya. Maka ketika LTSA ini semakin dinamis, tentu juga akan mendorong semua stakeholder untuk maksimal di dalam fungsi-fungsi di desnya masing-masing di LTSA. Oke, lanjut. Terus, nah ini masukan yang kemarin ada. Jadi lingkup kegiatan, pelayanan, manajemen pengelolaan, kemudian kejelasan pelayanan LTSA
saya melihat yang di MPP itu sudah sangat bagus ya. Artinya sarana prasarana dukungan sarana prasarana itu tuh sudah cukup lengkap gitu. Termasuk misalnya sign tanda-tanda gitu ya. Dan juga karena terintegrasi dengan MPP, secara berbasis gender pun disediakan. Adanya untuk tempat anak-anak gitu ya. Anak-anak yang bermain-main sementara orang tuanya ataupun saudaranya berproses, itu sudah ada. Kemudian kalau berbasis hak asasi manusia, saya kira standarisasinya juga sudah ada ya, harusnya tidak ada pembedaan terhadap golongan tertentu atas dasar sara dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah by sistem online semua, harusnya tidak ada lagi yang ada diskriminasi seperti itu. Saya kurang tahu apakah di MPP itu kemudian disediakan untuk ruang menyusui. Nah, ini saya kurang tahu. Nanti mungkin yang lebih kompeten menjelaskan Disnaker atau yang lainnya. Kemudian juga ya ini kira-kira seperti ini. Itu aja Mas Agung supaya tidak menyita waktu. Ini yang kita baca di awal tahun kemarin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal, Koordinator PP2MI Banyuwangi. Ya, stabil Pak ya? Ini, terdengar ya? Dengar. Oh iya. Ya, baik. Itu untuk diskusi ya Pak. Ya. Boleh sama. Oh, mau ada yang disampaikan Pak dari? Oke, terima kasih. Jadi pemerintah daerah khususnya Pak Bupati ini mengimbau pada instansi SKPD maupun di mall pelayanan publik memang telah disediakan ruang zona untuk anak-anak yang ibunya laktosi. Itu yang pertama. Kedua, ruang laktasi bagi ibu-ibu yang sedang menyusui bayi. Termasuk di kami dimanapun di KPD di Banyuwangi, di pemerintah daerah sudah disediakan. Saya kira itu. Kemudian harapan kami adanya pertemuan ini, MPP masih perlu suatu dukungan yang masif, yang aktif, sehingga pelayanan maksimal untuk PM khususnya itu bisa selesai. Namun dalam hal ini untuk penyempurnaan itu tentunya adanya koordinasi antar bidang, sehingga kami hanya bisa bercerita mudah-mudahan ke depan 2010 harapan Mas Agung kita semua, satu, permasalahan PMI di Banyuwangi semakin kecil, pelayanan terbaik untuk PMI semakin meningkat. Saya kira itu. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak Kabid. Di Pak Kabid menyampaikan sebenarnya sudah maksimal, kemudian juga harapannya 2021 Pak ya, mungkin ini bisa terrealisasi. Iya. Ya, terima kasih. Pak Kabid bisa ya boleh bertanya sedikit. Tadi kan kalau dari paparannya dari Pak Iqbal ya, itu kan mengatakan bahwa manajemen pengelolaan ya LTSA oleh Pemda dan koordinasi itu tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat harus berkoordinasi gitu dari segi anggaran, infrastruktur dan SDM.
Mungkin ada masukan terkait dengan poin 3 ini, Pak, segi anggaran, infrastruktur, dan SDM dari Disnaker. Jadi untuk penganggaran memang sepenuhnya ditekel oleh pemerintah daerah. Dalam ini tentunya Bapeda yang merancang semua itu, sehingga yang ada fasilitas di mall pelayanan publik itu terpenuhi sesuai harapan masyarakat Banyuwangi. Kemudian mungkin ada sedikit kendala terkait masalah piket-piket di pelayanan itu. Pemerintah sedang berupaya ini memutus klaster COVID. Kita ketahui bersama Banyuwangi ini sedang agak kurang stabil ini. Mudah-mudahan ke depannya 2001 ini COVID sudah tidak ada, sehingga pelayanan normal maksimal bisa dilayani untuk PMI khususnya. Terima kasih Bu Fitri. Berarti kalau untuk sampai sepanjang tahun 2020 itu sudah ada sekitar berapa Pak yang terdaftar dari PMI yang PMI dari Banyuwangi ya gitu ke mana ke LTSA, dan apakah ini kemarin kami juga masih berdiskusi sebenarnya ini kami juga butuh masukan begitu. Ini kan nantinya ke depannya praktek yang sekarang tuh bagaimana Pak? Kalau seandainya PMI-nya itu berKTP berdomisili di Banyuwangi kan pasti akan diurus ya, pasti kan akan datang ke LTSA begitu. Kalau seandainya si PMI-nya tersebut itu KTP-nya mungkin Banyuwangi, tapi kemudian dia sedang ke rumah saudaranya atau apa gitu di daerah Indramayu, apakah dia juga kan Indramayu juga ada LTSA begitu? Apakah dia dapat menguruskan di Indramayu atau dia harus ketika menjadi PMI atau kemudian tetap harus ke Banyuwangi begitu. Ada tidak mengalami dalam konteks layanan ini kasus-kasus seperti itu Pak? Gitu. Kalau bicara soal paspor itu kan semua layanan kan sudah ada di mana-mana ya. Maksudnya kita ada di wilayah A tapi kita bisa ngurus di wilayah B tapi datanya terintegrasi gitu Pak. Nah, kalau seandainya ini PMI-nya itu domisili dan KTP-nya ada di satu wilayah, kemudian dia ada di wilayah lain begitu, apakah dia bisa karena sudah data terintegrasi ataukah dia belum bisa, dia tetap harus ke wilayah sesuai dengan domisili dan KTP. Terima kasih Bu Fitri untuk terkait masalah pelayanan untuk ID. Memang kami harapkan masyarakat tentunya penduduk Banyuwangi tentunya harus Banyuwangi itu ke depan mudah-mudahan ada koneksi dengan kabupaten lain sehingga masyarakat yang mengurus itu terkait masalah itu bisa teratasi. Hal ini kan harapan kami dengan adanya mall pelayanan publik itu tidak semestinya dan harus ada proses perbaikan di sana sini. Harapan kami ke depan 2021 ini apa yang jadi sorotan itu terselesaikan sehingga masyarakat khususnya PMI itu sepenuhnya bisa dilayani dengan baik. Memang kami harapkan ini masih jauh. Banyak masyarakat yang bertanya terkait masalah pengurusan ini, segala macam pelayanan, tapi kami selalu evaluasi diri ke depan sehingga apa yang kita harapkan bersama terkendali di 2001 itu. Kira-kira begitu Bu Fitri. Mohon dukungannya ya. Jadi mungkin ke depan, mungkin yang terjadi sekarang mungkin masih KTP dan dokumennya dia harus penduduk asli Banyuwangi supaya dia bisa
datang ke LTSA gitu. Kalau dia bukan penduduk Banyuwangi, dia tidak bisa mengurus gitu ya Pak ya, begitu. Tapi mungkin ke depannya diharapkan seperti kayak saya tidak tahu apakah ini masih wacana juga begitu, karena di Kemenaker juga masih berdiskusi baiknya seperti apa gitu. Apakah model dengan model imigrasi yang kemudian dia bisa menguruskan dimanapun begitu, tapi data terintegrasi begitu. Jadi kalau tadi Pak Kabid mengatakan ya sekarang masih ada di KTP, pokoknya yang penting KTP-nya Banyuwangi, dia diuruskan di Banyuwangi gitu. Tetapi mungkin ada gambaran selain dari Pak Kabid, mungkin dari Pak BP2MI dan yang lain-lain, baiknya untuk layanan ini bagaimana ke depannya, karena PMI kita itu kan harus harapannya sih dia ber-KTP di daerah situ, kemudian dia mengurus dokumennya di situ gitu. Tetapi kondisi sekarang kan faktanya di lapangan kan kebanyakan kan tidak juga seperti itu ya, dan apalagi juga PMI sendiri, saya dari beberapa PMI juga mengatakan dia ke LTSA juga tidak sendiri begitu, tapi didampingi begitu. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada input dari yang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya tambah Putri, jadi untuk pendampingan itu sejak pertama dia mengurus untuk dokumentasi dari mulai bawah, mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke mall pelayanan publik itu biasanya didampingi oleh PL, petugas lapangan dari PT yang beroperasi di Banyuwangi. Karena apa? Sekali lagi kami sampaikan yang tadi bahwa SDM mereka tidak semuanya sama, sehingga mereka banyak perlu bimbingan dari PL-PL yang berpengalaman, sehingga penyelesaian untuk dokumentasi supaya cepat diproses. Saya kira itu Bu masalahnya. Terima kasih Bu. Halo. Ya, terima kasih Pak. Halo, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain terkait dengan baiknya seperti apa terkait dengan pengurusan domisili pengurusan LTSA ini gitu, sebaiknya gitu, supaya datanya juga dari data di LTSA juga kemudian menjadi lengkap dan diharapkan juga tidak kalau warga, kalau tidak diharapkan juga gampang untuk melacak ketika kalau ada PMI mengalami masalah. Ya, saya mungkin masukkan. Jadi memang eranya saat ini pelayanan publik itu tidak dibatasi oleh kewilayahan sebenarnya. Itu arah pelayanan publik sekarang ke sana. Dan terbukti juga dihapuskannya yang namanya SPR. Surat pengantar rekrut itu sudah nggak ada lagi, sehingga sebenarnya warga Indonesia manapun berproses melakukan pendaftaran itu bisa dimanapun, di kantor manapun. Bahkan saya dengar juga sedang diinisiasi bahwa warga Banyuwangi katakanlah berada di Jakarta atau di Lombok itu bisa melakukan proses di kantor setempat gitu yang datanya terintegrasi. Jadi memang keniscayaan seperti ini, sehingga artinya sistem online itu sebenarnya sudah merupakan LTSA menurut saya, gitu ya. Sebenarnya sistem online itu adalah LTSA, apalagi dengan adanya Sisnaker. Sisnaker ke depan nanti katanya akan terintegrasi dengan data kependudukan, bahkan aksesibel sampai ke desa. Itu sebenarnya sudah LTSA menurut saya. Sehingga bangunan fisik LTSA ya nantinya akan
ya berfungsi untuk menampung yang memang berproses di lokasinya masing-masing itu dari daerah asalnya. Itu mungkin Mbak. Jadi kalau misalnya seperti apa, ya saya kalau lihat dari arahan ke depannya, ya nanti akan sangat liquid gitu, akan sangat cair. Itu Mbak, mungkin Mbak. Oke, baik Pak Iqbal. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang lain. Kalau dari BPJS, Jam Sostek, kalau untuk Pak Iman, Lanjut Bu, lanjut, monggo, lanjut. kalau kasus gitu gimana Pak pengaduan kasus terkait klaim? Kalau klaim bisa ke kantor cabang terdekat. Oke, dimanapun ya Pak, di luar negeri juga. Ketika pulang PMI juga bisa ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Itu dulu dari saya, Agung, mungkin bisa dilanjutkan ke Agung lagi. Iya, mungkin sebenarnya banyak sih yang ini ya, yang ingin kami gali terkait BPJS. Ini Pak, mungkin kurang fokus ya Bapak. Banyak ini ya, ada kegiatan lain. Ya, mungkin dari ini yang ingin kami tanyakan terkait layanan di kantor imigrasi. Misalkan fokus untuk ini. Jadi ada beberapa keluarga itu pengen ini kami selama ini di Serikat Buruh Migran itu banyak menangani kasus-kasus khususnya mengalami mereka-mereka yang korban perdagangan manusia, perdagangan orang di Malaysia. Kemudian mereka sebenarnya data mereka itu di imigrasi itu dulu pernah mendaftar paspor waktu itu. Kemudian karena dia di sana paspornya banyak ditahan oleh majikan, banyak ditahan oleh ini ya siapa bosnya mereka, akhirnya mereka tidak berdokumen. Sebenarnya data mereka sebenarnya kan ada di imigrasi seperti itu. Apakah bisa mengakses yang keluarga mengakses ke kantor layanan imigrasi, karena konsep awal LTS itu harapannya bisa bukan hanya kantor itu, tapi juga layanan sistem juga terintegrasi itu. Bagaimana dari Bapak imigrasi seperti itu? Baik. Jadi sebenarnya kalau kasus seperti itu yang TKI pulang dari luar negeri, misalnya dari Malaysia yang kembali dengan tidak ada dokumen, itu sebenarnya bisa tetap mengajukan paspor kembali. Nah, bisa, tapi begini, di imigrasi itu sendiri waktu itu dia misalnya dia buat di kantor imigrasi Jember. Nah, dulu ya paspor yang pertama dibuat di imigrasi Jember. Lalu dia mengajukan lagi paspor ke imigrasi Bandung misalnya. Nah, sistem data lamanya di kantor imigrasi Bandung itu tidak ada. Jadi mereka harus buat lagi di kantor imigrasi sebelumnya, karena file data lamanya ada di kantor imigrasi yang sebelumnya buat. Itu bisa saja dengan persyaratan menggunakan misalnya laporan kepolisian karena paspornya hilang. Itu nanti kita cari datanya. Kalaupun memang datanya nggak ada, nanti akan kita mintakan ke pusat, ke Direktorat Jenderal yang mempunyai basic server yang lebih besar. Di sana ada semua di seluruh Indonesia, dimanapun dia buat, di servernya ada di pusat, di Direktorat Jenderal Imigrasi itu. Tapi dengan catatan gini, sekarang banyak kasus dari Malaysia atau dari Arab Saudi misalnya yang dipulangkan dari sana dan dibuatkan SPLP dari kedutaan di Malaysia misalnya. Itu biasanya mereka dimasukkan ke dalam sistem cekal. Jadi mereka tidak bisa buat paspor dulu untuk sementara waktu, karena terdetek pernah bermasalah di negara mereka bekerja sebelumnya. Jadi begitu. Mungkin ada lagi Mas?
Iya, Pak. Mungkin ini Pak, ya kedepannya seperti apa Pak dari imigrasinya terkait mungkin ini lebih ke tadi yang sudah di pemantik diskusi tadi disampaikan seperti itu terkait layanan yang mungkin tersisnaker seperti itu, apakah sudah ada gambaran dari kantor imigrasi khususnya seperti itu? Ya, pada prinsip kalau dari imigrasi tidak ada masalah ya. Yang penting persyaratan lengkap, misalnya ya persyaratan bikin paspor yang utama adalah KTP atau keluarga dan akte lahir atau ijazah. Begitu juga rekomendasi dari Detnakernya itu lengkap ya, kita nggak ada masalah, kita akan buatkan gitu loh. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah ya. Iya. Tapi mohon maaf, masuk lagi Agung, Pak. Berarti kalau untuk PMI ketika PMI tersebut di daerah itu ada LTSA, berarti harus mengurus ini untuk pengurusannya di LTSA ya Pak ya? Kecuali mungkin kecuali di mana aja bisa, misalnya kayak di Jember bisa. Di Jember misalnya, kan Jember itu ada kantor imigrasinya di Jember pusatnya, di Banyuwangi itu ada 2, ada ULP dan di MPP. Mereka mau buat dimanapun bisa, nggak masalah. Oh gitu, jadi tidak harus ada di MPP ya? Nggak harus. Kalau untuk pengambilan visa itu bagaimana Pak? Kalau seandainya PMI-nya misal Banyuwangi gitu, terus nanti pengambilan visanya gitu, prosesnya itu apakah kemudian bagaimana bisa sampai ke PMI-nya gitu? Apakah kalau urusan visa itu kan ke kedutaan negara tujuannya, bukan kita. Oh begitu. Iya. Jadi kita hanya membuat paspor aja. Membuat paspor ya. Mungkin ya, ada lagi? Ya cukup Pak. Terima kasih banyak Pak paparannya. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup acara diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk mengisi daftar hadir yang kami share di chat grup. Di grup itu di sana bisa mengisi daftar hadir di sana. Kemudian itu nanti kemudian di sana bisa dilengkapi, itu ada nomor kontak dan ini ada pilihan-pilihan yang harus diisi. Kemudian juga nanti akan diganti dengan ini ada dari kami terkait ganti pulsanya itu untuk kegiatan diskusi, karena harapannya kemarin itu kita pengen diskusi secara offline Pak, itu karena juga pertimbangan di Kabupaten Banyuwangi juga semakin ini zona merah sampai saat ini, akhirnya kita tidak bisa melakukan diskusi secara offline seperti itu. Akhirnya nanti diganti ada penggantian seperti itu untuk transport dan sebagainya. Demikianlah untuk acara diskusi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu-Ibu semuanya dari Kantor Imigrasi Jember, kemudian dari Bapak Koordinator BPDMI Banyuwangi, kemudian Bapak Kabid untuk tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, kemudian saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga dari Polresta Kabupaten Banyuwangi, saya banyak terima kasih Pak paparannya terkait layanan SKCK akhirnya tercerahkan kami seperti itu. Kemudian dari teman-teman dari Serikat Buruh Migran dan dari Mbak Savitri dari Koordinator Nasional, saya banyak terima kasih. Demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Kami mohon maaf yang sebesarnya, mungkin ada salah kata, mungkin penyampaian, ada hal yang mungkin tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi mohon Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di ini yang tadi saya di share di grup itu. Demikian diskusi kita kita foto bersama Mas. Oh iya, foto bersama dulu ya. Iya. Baik, kita foto bersama. Bisa dipandu Mas Fauji untuk kita foto bersama ya. Sudah terbuka semua untuk videonya. Ya, bisa dibuka Bapak Ibu semuanya untuk ininya, kameranya. Mohon maaf saya nggak ada videonya ini. Iya. Ya, nanti dibantu foto. Minta dokumen.
dokumentasinya. Pak Polresta ya? Iya. Pak Polres. Sudah? Masih nunggu lagi? Ya, saya Polresta ini. Saya sudah. Bapak dari Polres? Ini agak mendasar. Oh iya, terima kasih Pak. Oh, saya hitung ya, 1, Ya. 2, 3. SBMI. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak Terima kasih Pak. atas waktunya. Terima kasih Pak Agung. Semoga Banyuwangi zonanya tidak merah, kembali hijau. Sehat-sehat selalu. Pak Kanit, salam kenal Pak Kanit. Oh iya, siap. Iya. Izin ya Bapak Ibu sekalian. Langsung. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes anu, entek. Tapi aku mau piye Sarwati. Bisa mengisi absen ya Pak ya? Absen nanti